Selamat pagi Uus. Pagi. Terima kasih ya sudah mau datang ke ruang ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya Uus sudah makan siang. Ini kan jam istirahat. Udah makan siang? Alhamdulillah sudah. Sudah. Ya. Kalau dulu tuh di belakang ini di kulkas ibu di ruang ini ada makanan ya. Nanti Uus bisa ambil sendiri. Baik Uus. Jadi tujuan ibu memanggil kamu di sini adalah untuk melakukan wawancara setelah kemarin ibu telah memberikan tes ya waktu itu ya sama kamu udah diisi kan? Sudah. Dan ya udah sekarang udah ibu pegang. Jadi di sini ada beberapa ibu yang wawancara lagi bersama Uus ya. Oke. Sebelumnya Uus sudah mencari tahu tentang informasi seputar beasiswa dari sekolah. Sebenarnya saya sudah mencari informasi tentang beasiswa di sekolah, tapi informasi tersebut diabaikan. Diabaikan. Ya. Sebelumnya juga udah tahu apa itu beasiswa. Udah tahu beasiswa itu seperti apa. Kenapa Uus butuh banget beasiswa? Karena saya butuh beasiswa agar bisa membantu mengurangi pembiayaan dalam sekolah. Pembiayaan dan sekolah. Ya. Oke. Udah berapa kali Uus mengajukan beasiswa ke sekolah? Sudah hampir 3 kali lagi. 3 kali. Ya. Tapi ada nggak satu yang udah diproses oleh sekolah? Belum. Belum. Jadi teman-teman Uus sebelumnya udah ada yang dapat beasiswa dari sekolah. Kira-kira ada yang udah dapat, ada yang karena sibuknya dari ibu bapak kepala sekolah atau segala macam bisa. Jadi menurut Uus, apakah pembagian beasiswa dari sekolah ini sudah merata atau belum menurut Uus? Bagi saya sih cara pembagian beasiswa itu belum merata begitu baik karena masih kurangnya sasaran pada beasiswa tersebut, salah sasaran itu. Salah sasaran Ya. Tapi di sini Uus sudah mengajukan beasiswa dalam bentuk apa? Kan beasiswa ada yang beasiswa prestasi, ada yang beasiswa bantuan dan beasiswa lain. Di sini Uus mengajukan beasiswanya beasiswa apa? Saya mengajukan beasiswa dalam bentuk bantuan. Bantuan. Dan itu belum merata. Belum. Lalu mengapa Uus tidak mengajukan beasiswa dalam bentuk beasiswa prestasi? Dulu sih pernah ikut lomba matematika cerdas cermat, tapi cuma dapat 1 sertifikat dengan diri saya ragu untuk mengajukan prestasi tersebut. Jadi di sini Uus cuma hanya memiliki 1 sertifikat ya. Kemudian berarti kan Uus ini ada prestasi dalam bidang matematika. Berarti selama mengikuti pembelajaran matematika, Uus termasuk siswa yang aktif ya? Iya, Bu. Termasuk siswa yang aktif. Oke, apakah sebelumnya kan Uus belum pernah mengajukan beasiswa dalam bentuk prestasi? Coba kedepannya Uus mengajukan ya beasiswa
Belum ada nih. Selamat pagi Aisyah, Ibu. Aisyah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya udah istirahat makan? Udah Bu tadi. Sudah. Kalau belum kan Ibu ada snack tuh di ruangan. Sebelumnya terima kasih ya Aisyah udah datang ke ruangan Ibu untuk melakukan wawancara ya. Setelah kemarin Ibu udah kasih sambaran ya kepada Aisyah, jadi nanti sekiranya Aisyah bisa menjawab dari pertanyaan Ibu dari Ibu katakan ya. Kalau kemarin Aisyah udah ngisi jawaban ya. Jadi nanti Ibu mohon maaf sama-sama ya. Kita langsung saja ya wawancaranya. Apakah lingkungan keluarga Aisyah ini mendukung Aisyah untuk belajar? Kurang sih Bu. Iya. Kurang ini kan? Karena terus saya semua pada sibuk kerja Bu. Kemudian orang tua Aisyah ini memberi motivasi nggak kepada Aisyah? Motivasi dalam belajar atau lain-lain gitu? Motivasi nggak ada, tapi cuma dapat peringkat 1 atau peringkat 2 gitu Bu. Kemudian apakah kedua orang tua Aisyah ini mendukung Aisyah, mendukung pendidikan Aisyah, mendukung apapun yang Aisyah lakukan? Insya Allah mendukung. Iya betul. Kemudian pernah nggak kedua orang tua Aisyah ini memberikan reward atau sebuah penghargaan atas pencapaian yang Aisyah dapat? Nggak ada sih Bu. Kalau saya nggak ada. Kemudian apakah orang tua Aisyah ini mengajarkan atau mencontohkan kepada Aisyah itu cara berperilaku kepada orang yang lebih tua daripada Aisyah gitu? Ada. Diajarkan. Kemudian apakah orang tua Aisyah ini juga mengajarkan Aisyah bagaimana cara berpikir yang sulit dan harus seperti itu? Ada, karena kewajiban sih agak dituntut juga sama orang tua mentoleransi seperti itu. Ada mau ikut toh? Apakah orang tua Aisyah ini mengajarkan membimbing Aisyah bagaimana caranya beribadah, bagaimana gitu? Kurang sih soal itu. Iya. Kemudian apakah orang tua Aisyah ini mendidik Aisyah ini dengan cara yang keras? Benar, saya dituntut kalau saya nggak belajar pasti saya kayak kamu kalau nggak belajar masuk asrama aja sana, pindah sana ke luar negeri gitu. Kemudian apakah orang tua Aisyah ini acuh kalau misalnya ternyata Aisyah ini tidak berbakat di bidang akademik tapi non akademik gitu? Terus apakah Aisyah ini tinggal bersama kedua orang tua tetap? Enggak Bu, aku tinggal nenek aku. Apakah Aisyah termasuk keluarga Bromakon? Benar Bu, mereka tuh sering jarang pulang Bu. Itu aku sama nenek aku. Berarti tinggal bersama. Iya. Apakah kedua orang tua Aisyah ini acuh gitu atau kurang memberi perhatian ini? Iya benar Bu, kurang memberi perhatian. Kurang memberi perhatian. Kemudian jika iya dan menurutmu apakah mereka ini peduli juga terhadap pendidikan? Peduli Bu. Baiklah, mungkin sekian dari wawancara Ibu gitu ya. Mohon maaf gitu apabila diberikan pertanyaan ini sedikit menyinggung Aisyah gitu. Bisa nanti langsung bisa kembali ke kelas ya, mengikuti pelajaran dan nanti banyak yang di pendidikan
memberikannya. Terima kasih. Iya. Halo, selamat pagi Pak Hira. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu. Tadi kesini jam istirahat udah makan? Sudah Ibu? Sudah sarapan? Sudah Ibu. Kalau belum Alhamdulillah sudah sarapan, ya. banget. Kalau belum sarapan kan ibu bisa ini. Iya Ibu. Beli roti dari keluarga ibu ya. Ya Bu. Em, Sebelumnya ibu memanggil Kak Hira ke sini karena ada beberapa hal yang ingin ibu tanyakan ya. Nah ini terkait seputar ibu kemarin sudah menyerahkan ya lewat kelas seputar lembaran ya, lembaran pertanyaan ke Kak Hira. Benar sekali Ibu. Jadi sekiranya nanti Kak Hira bisa bekerja sama ya sama ibu untuk wawancara ini ya. Iya. Baik, langsung saja kita mulai. Ya Bu. Apakah lingkungan keluarga Kak Hira ini mendukung dalam kegiatan belajar? Mendukung Pak Bu. Kemudian, apakah orang tua Kak Hira ini mencontohkan Kak Hira bagaimana caranya bersikap kepada seseorang yang lebih tua? Contohkan sih Bu. Cuman ya kadang orang tua saya sih Bu ya. Jadi ya begitulah Bu. Kadang diajarkan, kadang tidak. Setidaknya ada ya beberapa. Ya Bu. Oke, kemudian apakah orang tua Kak Hira ini mengajarkan bagaimana caranya bertutur kata yang halus, terus bagaimana caranya berbicara di sekolah, diajarkan ya Bu. Kemudian apakah orang tua Kak Hira ini mengingatkan serta mengajarkan Kak Hira untuk jangan lupa beribadah? Ya Bu, diingatkan kok Ibu. Kadang saya ketika lupa diingatkan, tapi ya namanya juga orang tua ya Bu. Orang tua saya juga sibuk kadang-kadang, jadi jarang jarang diingatkan, kadang diingatkan gitu Ibu. Kemudian apakah orang tua Kak Hira ini mendidik Kak Hira ini dengan keras? Iya Bu, betul sekali. Kemudian apakah orang tua Kak Hira ini prestasi Kak Hira di bagian akademik? Kurang dukung sih Bu, soalnya ya orang tua saya yang tadi bilang Ibu sibuk, jadi ya mau nggak mau saya kadang susah Ibu buat ngeluarin akademik sendiri. Kemudian setiap bulan nih orang tua Kak Hira masih memberikan uang bulanan kan? Masih Ibu, masih sekali, karena ya namanya juga orang tua sibuk kerja ya Ibu. Nah, jadi ya dikirimin tiap bulan Bu. Kemudian orang tua Kak Hira ini juga mendukung kemampuan yang dimiliki Kak Hira. Apakah keduanya itu mendukung? Salah satu sih Bu. Hanya salah satu. Iya. Baik. Kemudian apakah kedua orang tua Kak Hira itu memberikan reward atau penghargaan atas capaian sesuatu gitu yang Kak Hira capai? Tidak pernah Ibu, kadang ya Ibu tahu sendiri orang tua saya bagaimana Bu. Gak pernah dikasih reward atau penghargaan sekalipun, walaupun ketika saya ranking atau tidaknya ya orang tua saya biasa saja. Ya tidak mendukung Bu. Kemudian apakah Kak Hira tinggal sendiri atau tinggal bersama orang tua? Tinggal bersama orang tua Ibu. Tapi ya orang tuanya juga kadang-kadang sih pergi Bu. Kemudian apakah orang tua Kak Hira ini sedikit acuh juga kepada Kak Hira? Ya salah satu sih Bu, terkadang. Kadang ya diacuhkan, kadang ya tidak. Cuman paling salah satu sih Bu dari orang tua saya. Nggak semua gitu loh Bu. Oke, baik. Mungkin ini saja ya yang bisa ditanyakan kepada Kak Hira ya.
Mungkin ini saja ya yang bisa Ibu tanyakan kepada Fahira. Kedepannya nanti kalau misalnya Ibu ada apa-apa lagi gitu, mungkin Ibu akan memanggil Fahira lagi kembali. Iya, Bu. Tapi emang Ibu sarankan Fahira lebih sering-seringnya datang ke sini ya. Iya, Bu, baik, Bu. Konsultasi sama Ibu gitu ya. Kalau Fahira ada yang ingin diceritakan atau ada yang ingin dicurhatkan, Fahira bisa cerita sama Ibu ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik, terima kasih ya sudah mau datang menemui Ibu ya, memenuhi panggilan Ibu. Selanjutnya Fahira nanti bisa keluar gitu untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya, maaf ya telah Iya, meminta Bu. waktu istirahat Fahira. Semoga lancar belajarnya, semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran. Ya, mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sudhasi, selaku dosen Sains Sistem Informasi dan kawan-kawan sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 membahas tentang masalah pribadi dan ekonomi. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Kurniawan, NPM 2113014 sebagai moderator. Lalu ada Adelia Salianti, NPM 2113014, dan ada Agisna Fidrifa, NPM 2113020, dan ada Ati Atu Agano, NPM 2113023. Kemudian ada Eliana Cinta Pratiwi, ada NPM 2113053, dan terakhir ada Rifki Andi Suprapto, NPM 2113017. Baik, kita memasuki materi pertama, manusia atau seorang individu pasti tidak akan lepas dari manusia. Saya perkenalkan, saya Eliana Cinta Prastiwi, NPM 211300053. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa kelompok kami akan membahas tentang masalah pribadi dan masalah ekonomi. Kebetulan saya bukan kantor tunggal, jadi mohon didengarkan baik-baik ya. Nah, awalannya adalah manusia atau seorang individu itu pasti tidak akan lekang ya. Jadi yang namanya manusia. Kutipan ini saya terima waktu pembelajaran dengan Bu Atika waktu itu ya, bahwa tidak akan lepas dari suatu masalah. Namun jika kita telaah lagi seperti dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, seperti itu. Lanjut. Nah, kasus yang dibahas pada kelompok kami ini, pada hari ini kita memiliki 3 kasus. Yaitu kesulitan seorang siswa dalam mencari beasiswa, siswa yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, dan yang terakhir masalah kepada pribadi pada anak broken home. Oke, silakan slide selanjutnya. Nah, berikut adalah rancangan pada penyelesaian kasus kami, yaitu aktornya kita terdapat saya sebagai guru konselor ya, kemudian terdapat siswa. Nah, siswa di sini kami mengambil dari 3 kelompok yang berbeda ya. Ada dari Uus ya, dari kelompok 2, kemudian ada Aisyah tetap dari kelompok 2 ya, Aisyah dari kelompok 2, kemudian ada Fahira dari kelompok 4 sebagai aktor siswanya, dan kemudian ada wali, kita bekerja sama dengan wali kelas dan juga orang tua sebagai faktor pendukung. Nah, bisa kita lihat dalam rancangan ini kami, saya guru konselor mendatangi siswa di kelas, kemudian memberikan lembar soal atau yang biasa kita sebut assessment kepada siswa. Nah, lalu di sini kemudian siswa menerima lembar assessment tersebut, dan di sini siswa mulai mengerjakan dan menerima. Kemudian si siswa ini mengembalikan assessment tersebut kepada
konselor. Kemudian guru konselor di sini memberikan ada data asesmen tersebut kepada wali kelas, dan kemudian wali kelas memberikan hasil hasil yang sudah diterimanya kepada guru BK kembali gitu. Nah, di sini orang tua sebagai faktor pendukung. Nah, berikut adalah use case pada penyelesaian kasus kelompok kami gitu. Perlu diperhatikan ya. Ini saya akan membacakan awalannya dulu. Kalian harus perhatikan mengapa kelompok kami menyertakan orang tua itu pada komponen pertama, walaupun orang tua dalam flowchart tersebut merupakan faktor pendukung. Saya terinspirasi dari Pak Hadi waktu bulan kemarin melaksanakan diskusi bersama orang tua gitu. Jadi saya terinspirasi di sini bahwa orang tua itu adalah faktor utama atau pendukung atau hal yang paling utama, karena seorang anak itu kepribadiannya itu terbentuk dari sejak ia lahir, dari sejak ia berada di keluarganya. Jadi keluarga ini adalah faktor dirinya seorang anak gitu. Nah, di sini saya langsung bahas saja ya dari kasus 1, yaitu kesulitan siswa saat mencari beasiswa. Nah, di sini saya mewawancarai Uus. Kebetulan sebelum saya mewawancarai Uus ya, mungkin karena ini hanya rancangan ya. Jadi di sini saya mau mengkonsulit orang tuanya, dan itu akan berlaku pada kasus-kasus yang lain gitu. Di sini pada intinya saya tanyakan dulu kepada orang tuanya, memberikan pengertian gitu tentang apa masalah yang dihadapi seolah-olah peserta didik atau oleh anaknya. Jadi kita bisa memperoleh informasi dari orang tua tersebut terkait hal yang dihadapi anaknya, sehingga kita bisa memberikan pengertian kembali seperti itu. Kemudian nah, kemudian kita baru bisa memanggil siswa tersebut. Waktu itu saya sudah memanggil siswanya dan mewawancarainya dengan pertanyaan yang sudah saya ajukan, hampir sama persis dengan pertanyaan yang sudah saya ajukan di assessment tentang beasiswa tersebut. Nah, dalam wawancara tersebut UU sudah memberikan informasinya, dan memang terdapat beberapa hal yang belum diketahui UU tentang beasiswa tersebut gitu ya. Karena, nah setelah ini baru saya sebagai konselor memberikan informasi terkait beasiswa yang ada pada sekolah atau ada yang atau beasiswa di luar sekolah tersebut kepada UU seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu saya bekerja sama dengan wali kelas terkait beasiswa yang diajukan oleh UU tersebut. Nah, kemudian dari wali kelas ini bisa nantinya melanjutkan proses pendaftaran atau hal yang dilakukan UUS ke tingkat sekolah yang nantinya yang selanjutnya gitu. Kemudian kasus yang kedua yaitu siswa yang kurang mendapatkan perhatian orang tua ya. Siswa yang kurang mendapat perhatian orang tua. Nah, pada kasus ini saya mewawancarai Aisyah ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Saya mewawancarai Aisyah gitu. Nah, karena saya di flowchart tadi sudah menerima jawaban yang sudah diajukan Aisyah. Nah, sebelum saya mempertanyakan atau mewawancara Aisyah, seperti yang sudah saya sebutkan, saya mengkonseling orang tuanya terlebih dahulu. Nah, memang pada konseling orang tua ini memang saya menemukan fakta-fakta baru sebelum saya mendengarkan dari sisi siswanya gitu. Jadi di sini banyak hal yang saya temui pada saat saya mengkonseling Aisyah, yaitu orang tuanya yang sibuk bekerja hingga orang tuanya tidak memiliki waktu untuk Aisyah seperti itu. Sehingga setelah saya sudah mengetahui seperti
ini ya berarti orang tuanya alasannya. Jadi saya menemukan fakta baru ketika saya mengkonsul orang tuanya, berarti ada alasannya. Jadi nah ketika saya nantinya bertemu dengan Aisyah pada saat konseling siswa ini, saya ketika Aisyah sudah menceritakan, saya nanti bisa memberikan penengahan atau pengertian dan sehingga itu akan terselesaikan. Kemudian lanjut pada masalah yang ketiga, yaitu masalah pribadi pada anak broken home. Nah, masalah pribadi pada anak broken home itu emang seringkali kita temui ya, bahwa anak broken home ini kadang cenderung menjadi korban dalam sebuah rumah tangga, seperti itu ya, gitu. Jadi emang perlu arahan khusus pada anak broken home seperti itu. Nah, tapi memang perlu kita ketahui bahwa agak sedikit sulit untuk melakukan konseling orang tua karena kasusnya sudah broken home gitu. Jadi mungkin kita lakukan konseling orang tua secara terpisah, entah itu mendatangkan bapaknya atau menghadirkan ibunya seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa tahu gitu, ini hampir mirip dengan kasus masalah pribadi seorang anak karena kurang perhatian dengan orang tua. Kita menemukan fakta baru lagi terkait orang tua si siswa tersebut gitu. Sehingga nantinya ketika kita sudah tahu penyebabnya, apa itu masalahnya, kita bisa mengkonseling siswa tersebut sehingga bisa kita temukan lagi, kita gali informasinya hingga bertemu dengan penyelesaian masalahnya. Kurang lebih seperti itu rancangan cuaca dari kelompok kami. Cukup sekian. Jika ada yang kurang jelas atau terdapat kesalahan kata atau terdapat kata yang sedikit belibet jadinya kalian nggak ngerti, saya mohon maaf dan terima kasih. Tadi penjelasan dari saudari Eliana Cipta sendiri. Saya di sini akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini untuk 3 penanya aja ya. Biasa itu dari anggotanya itu 6 berarti kan satu-satu. Pertanyaan. Ya, 6 pertanyaan. Jadi silakan ditunjuk siapa yang mau. Pertanyaan. Dari sebelumnya. Nanti dulu. Diurutin aja. Mending cepat-cepat nanti Mas. Juga semuanya kebagian. Nama Bulan Andriana PM 2113003. Nah, oke. Use case itu kan adalah sebuah penggambaran untuk interaksi antara gurunya, guru BK, guru kelas, siswa. Itu kan sebuah penggambaran interaksinya. Nah, di situ saya bingung karena kan di sini ada 3 kasus. Sedangkan di situ saya tangkap itu benar tadi ada konseling orang tua, pertama ada juga kan secara konseling orang tua dulu, terus ada konseling siswa. Nah, tapi di sini tadi nggak menyebutkan kayak hubungan guru ke wali kelas. Guru itu maksudnya gimana sama wali kelas, bukannya sama ya? Jadi sama-sama guru kan di situ. Mungkin. Nah, ada juga. Nah, di situ kenapa ini sama-sama konselingnya wali kelas ke wali kelas, sedangkan yang punya masalah kan siswanya. Oh ya, hubungan dari wali kelas sama kakak keluar itu apa gitu? Eli, jangan Eli. Adriana capek nanti. Ke Via aja. Baik, perkenalkan nama saya Vina Sari dengan NPM 2113006. Tadi Elsa menjelaskan bahwa anak broken home tadi harus ada penanganan secara khusus. Sekarang saya tanyakan penanganan secara khusus seperti apa yang dilakukan konselor terhadap siswa tersebut. Nanti ya, semuanya. Apa kasus yang sangat broken home? Maaf, ulang aja ya pertanyaannya. Tadi kan Elsa menjelaskan bahwa Elsa tadi menjelaskan ya bahwa anak broken home harus memiliki penanganan khusus terhadap anak tersebut. Terus kalian sebagai konselor bagaimana cara memberikan penanganan khusus tersebut kepada anak broken home? Ya. Ada sih. Ada. Iya. Saya Bina Dinda Agustia dengan NPM 2113035. Pertanyaannya buat Agis. Selain dari masalah ekonomi tersebut, apakah ada masalah lain dalam mencari beasiswa? Oh ya, oke.
bertanya, nama Emilia Dia Safitri, FPM 211300019. Pertanyaannya itu yaitu tadi kan ada masalah yang beasiswa ya. Nah, Eliana tadi kan jelasin tentang konseling orang tua. Nah, konseling orang tua seperti apa yang dilakukan seorang konselor? Iya. Baik, perkenalkan nama saya Kananji Berki dengan nomor SPM 211300060. Jadi pertanyaannya, tadi kan mengenai broken home dan finansial. Jadi orang yang broken home itu pasti dia kesulitan dalam finansial biasanya, karena keluarganya kalau saya cacat jadi. Nah itu. Nah bagaimana Anda sebagai konselor untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Yang belum ya? Iya. Ya. Belum makan kan SPM-mu berapa? 26. Istilahnya di kasus siswa yang kurang mendapat perhatian orang tua. Sebagai konselor tuh kan katanya tadi itu orang tuanya kan harus berhadapan, maksudnya kayak gurunya sama orang tuanya kayak sering bertemu gitu kan untuk mendapatkan siswanya. Terus bagaimana caranya? Maksudnya cara ininya karena kan kayak ini karena kan belum tentu ini Sibuk lah ya. Cara bertemu. Bagaimana cara seorang guru atau konselor itu bisa menemui orang tuanya? Gitu kan? Oh iya. Menjawab pertanyaan dari Agni Hamidayana. Jadi pertanyaannya yaitu apa hubungannya guru terhadap wali kelas dan ke wali kelas lagi, lalu kembali lagi ke wali kelas. Sudah ya, cukup dari situ. Nah, jadi guru ke wali kelas itu kita tuh seorang guru itu kan harus menggali informasi anak tersebut masalahnya apa. Nah, terus kita lapor ke wali kelas apakah betul-betul anak itu mempunyai masalah tersebut. Lalu yang kembali lagi ke wali kelas itu aku kurang paham sih Pak. Ya. Ada yang bisa bantu? Ya, jadi saya lanjutin aja ya Pak. Oke, silakan. Saya lanjutin. Jadi hubungannya kayak yang tadi kamu tanyain guru wali kelas. Jadi kita bisa ambil aja ini guru mata pelajaran atau guru-guru yang lain atau guru-guru yang emang megang jabatannya pada entah itu bendahara atau itu bukan kepala sekolah, intinya bendahara dulu lah ya, tingkatannya kayak gitu dulu. Jadi guru BK di sini itu kerjasamanya sama wali kelas adalah menginformasikan gitu, karena kan guru wali kelas tadi sudah menerima lembar jawaban dari si siswa tadi gitu, sudah menerima dari jawaban dari si siswa tersebut tadi. Kemudian dari sini kemudian setelah kita melakukan konseling orang tua, konseling siswa, kita menginformasikan lagi nih kepada wali kelas, sehingga wali kelas nantinya bisa berkoordinasi dengan guru lain nih, saling berhubungan untuk menginformasikan terkait penelusuran atau kelanjutan dari beasiswa tersebut gitu. Saya nggak tahu bahasannya gimana, maksudnya penyelesaian terkait beasiswa tersebut gitu loh, paham nggak sampai situ? Oke, cukup. Bisa dengarkan. Duduk dulu. Coba kalian cek, ini yang sudah masuk nggak mungkin perbaiki ya. Coba cek flowchart dari UKIS. Ini mungkin wajar kalau teman-temannya bingung menjelaskan. Entitas yang terdapat di situ adalah guru, bimbing konseling, siswa, terus kemudian wali kelas dan orang tua. Ada 4 entitas. UKIS-nya dicek. UKIS-nya dicek ke bawah, UKIS-nya. Itu ada 4 entitas. Berapa entitas itu? Ada 3. Berapa entitas di situ? 5. Ada berapa entitas di situ? Berapa manusia di situ? 5 Pak, 5. 5. Aktor yang di flowchart itu ada 4. Dari situ saja sudah salah.
sehingga menerusin. Kenapa? Proses masalahnya udah beda nanti timbulnya. Bapak yang dikasuskan itu adalah siswa. Jadi aktor utamanya itu di sini siapa? Siswa. Ya kan? Nah, maka di sini muncul adalah orang tua itu dapat kasus yang diselesaikan oleh guru BK. Artinya orang tua itu tidak muncul di situ, tapi dia akan menyelesaikan kasusnya terhadap guru BK-nya hanya sebagai informasi. Maka saya bilang di awal ya, orang tua itu peran membantu hanya sebatas informasi loh. Yang kita bantah itu adalah siswanya. Makanya saya bilang, flowchart jangan beda dengan UCAS. Baru nanti kalian tahu. Makanya saya agak appreciate sekarang dengan kelompok tadi itu mereka membagi tugasnya masing-masing sesuai dengan UCAS-nya. Itu akan lebih mudah. Kalau begini 3 kasus dalam 1 UCAS, aduh saya nggak tahu gimana selesainya. Ya kan? Nah maka saya bilang 3 kasus itu yang membantunya ya seperti kelompok yang di awal tadi, mereka membagi UCAS-nya masing-masing, maka flat-nya itu kelihatan sekali. Ya kalau orang belanja itu mau angsuran 3 juta per bulan kalau flat enak, nggak berdasarkan bunga. Nah kalau ini kan konseling orang tua, konseling siswa, ini dalam kasus apa ya? Dari sini aja kita nggak tahu. Ini kasus apa sih ditangani? 3 kasus dalam 1 UCAS. Itu bebannya seorang guru BK kalau baca ini kasusnya apa ya? Oh, tadi kan maaf ngomong bukan membandingkan, tapi ini kalau saya lihat baca di sini kan ada UCAS masing-masing, tidak menghargai guru. Jelas siswa dia mengambil sampel 2 siswa, terus guru BK dan guru. Maka si guru BK ini akan menjelaskan bla 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 terhadap siswanya. Kalau begini seorang guru BK menjelaskan isinya konseling orang tua, oke ketemu orang tua. Itu konseling ke siswa ketemu siswa. Betul, ini benar. Guru BK ketemu wali kelas. Wali kelas balik lagi ke wali kelas ke guru. Nah, wali kelasnya itu yang akan di konseling sama guru. Harusnya dia dengan guru BK itu di situ saja. Semua yang ditanya itu ke sini semua. Nah, kalau guru yang ini di sini, maka guru ini bertindak sebagai konselornya siswa, wajar. Gurunya ini guru apa dulu ya di sini nih? Ya kan? Kalau dia wali kelas, artinya wali kelasnya pindah ke sana, itu guru apa ya itu mata pelajaran atau apa nggak tahu saya di situ nanti. Ini karena kelebihan entitas, ya, karena di flowchartnya ada 4 di sini ada 5, maka nggak match dengan UCAS pertanyaan yang ada di flowchart. Nah itu, tapi sebenarnya dulu ya. Pertanyaan selanjutnya, jangan dibahas lagi, ini sudah berarti dulu. Nama saya Adelia Daliandi, NPM 1 ingin menjawab pertanyaan dari Yupika. Ya, itu. Dengan biasanya dia lupa. Tentang bagaimana sih penanganan khusus yang diberikan oleh konselor terhadap anak tersebut. Sebenarnya kalau penanganan khusus itu untuk anak broken home itu gini, kayak misalnya kita tuh memberikan perhatian khusus ke dia karena dia kan nggak punya sih, dia kurang perhatian dari kedua orang tua karena orang tuanya sudah bisa, kayak misalnya ibunya udah nikah lagi, mempunyai anak lagi misalnya, walaupun belum punya anak ya dia sudah gimana ya, dia memikirkan keluarganya sendiri gitu. Jadi karena anak itu kurang kasih sayang, jadi kita bisa memberikan sayang lebih untuk anak tersebut agar anak tersebut itu tidak merasakan kalau saya nggak ada orang tua saya nggak ada yang sayang nih sama saya, berarti semua orang juga nggak sayang sama saya gitu. Jadi kita memberikan itu agar anak tersebut gimana ya, tidak berprasangka buruk juga terhadap orang lain karena dia diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Jadi memberikan perhatian khusus. Iya, itu salah satunya. Jadi ada saya cukup karena khusus itu sifatnya tidak bisa apa ya, contoh kecil benar dulu. Jadi siapa? Delia ya? Ya, Adel Pak. Adel ya. Jadi begini.
ada pendekatan khusus karena mungkin di rumah dia tidak dapat tadi saya karena mungkin ibunya karena broker atau bagaimana karena sibuk berkarir. Si guru BK ini mungkin ngasih suatu apa ya pendekatan khusus yang mungkin dia perhatian, tapi selalu berpikir positif terhadap siswanya itu. Kamu jangan menyakiti ibumu, jangan begini dengan ibumu. Akhirnya mungkin ada rasa apa ya, kok ternyata guru saya perhatian dengan saya. Itu namanya khusus. Saya juga ada mahasiswa saya yang berkebutuhan khusus di Vkom, maaf agak tetap fisik, dia nggak bisa melihat, tapi dia luar biasa belajar. Jadi dia pakai kaca pembesar pun nggak bisa melihat. Jadi saya sampai full praktek itu dia yang lain sudah pulang, sudah tidur, saya nungguin dia sendirian. Itu ngetik aja susah sekali. Laptopnya nggak salah-salah Apple warna. Iya, dia ngetik itu susah sekali. Udah operasi 8 kali sampai ternyata emang cacat dari lama. Dan itu khusus. Karena dia catat nggak mungkin dong saya nyamain sama yang normal toh. Situ saja udah harus paham. Cukup ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Bena Mokelo. Siapa ini? Abisna. Selain masalah ekonomi tersebut, apa ada masalah lain dalam mencari beasiswa? Apakah ada masalah lain dalam mencari beasiswa tersebut? Banyak itu. Singkat saja cukup kok. Oh ya, ada. Yang pertama itu kurang selektif. Nyari beasiswanya kurang selektif. Tak sedikit pendapat beasiswa yang asal mendapatkan suatu beasiswa tanpa mempertimbangkan potensi yang dia punya. Padahal beasiswa ini melihat dari kriteria, potensi, dan kompetensi untuk diberikan ke siswa tersebut. Nah, terus yang kedua itu tidak melengkapi dokumen yang diminta oleh penyelenggara beasiswa. Bentar. Itu persyaratan dalam bentuk konsep form ya, yang diminta selain ekonomi ada beasiswa lain nggak? Sebenarnya jawabnya cuma 2. Ada atau enggak ada? Ada nggak? Oh, ada. Ya, ada apa? Satu saja. Prestasi. Sudah duduk. Oh, gitu. Konseling dalam masalah beasiswa ya. Nah, tadi konseling orang tua seperti apa yang dilakukan oleh seorang guru BK? Konseling seperti apa yang dilakukan oleh guru BK ini terkait masalah semua masalah itu apa masalah beasiswa ya? Konseling yang bisa kita lakukan ya pendidikan tentang mungkin latar belakang terlebih dahulu ya, seperti itu, latar belakang yang perlu kita ketahui gitu, sehingga ketika si UUS mengajukan beasiswa kita bisa membedakan nantinya dia masuknya ke beasiswa apa. Misalkan ini kan masuknya ke masalah ekonomi ya beasiswa ini, karena dalam kasusnya si UUS ini ketidakmampuan untuk membayar SPP sekolah seperti itu. Jadi kita perlu gali gitu orang tuanya pekerjaannya, kita tanya pekerjaannya apa, penghasilan tiap bulannya gitu. Terus untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu apakah cukup gitu kan, sampai apakah dalam membayar sekolah itu tuh masih cukup gitu loh, sehingga membutuhkan yang namanya beasiswa gitu. Sehingga kita gali lagi informasinya dari si orang tua gitu. Kalau terdapat misal dari si orang tua UUS memang udah nggak mampu banget gitu loh untuk membiayai si UUS itu nanti, nah baru kita bisa memberikan bantuan yang lain gitu. Misalnya kayak kalau di sekolah SMA gitu ada PIP gitu, kalau di kuliah kan ada KIP, kurang lebih seperti itu. Berarti mencari tahu konselingnya itu cuma datang nyari tahu apa namanya pekerjaan orang tuanya ya, seperti itu Ya latar belakang yang tadi ya. itu yang saya sebutkan, mungkin ya latar belakang orang tua itu ya banyak gitu. Latar belakang itu ya bisa jadi pekerjaan, terus kehidupan sehari-harinya seperti apa, seperti itu. Dan itu masih banyak lagi. Kalau misalnya kamu lebih pengen spesifik lagi yang seperti apa, saya tahu kamu pasti pengen yang lebih spesifiknya kan gitu Iya. Gimana? Cukup atau belum? Saya nggak bisa ngomong dulu. Jelas cukup. Iya, iya. Ya, Cukup? jelas kalau Cukup. Oke. Oke ya, jadi nggak perlu bantu yang lain. Jadi begini, kalau kita bicara masalah ekonomi itu emang banyak faktor ya. Faktor yang pertama adalah sosial. Anak itu kalau dilihat orang tuanya ngomong kecil saja dia
sekolah pakai sepeda, temannya pakai motor. Gitu ya. Itu downnya udah luar biasa. Tapi seorang konselor itu memberi kekuatan batin kepada si siswa. Dia harus mencontohkan tokoh-tokoh yang tahu nggak, bapak dulu kuliah itu jalan kaki 20 kilo. Jalan kaki tiap hari. Kita nyemangatinya dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau kita hanya mungkin tadi pertanyaan, oh kita kunjungan ke toilet, orang tua tidak mampu segala macam, benar sih ada kit kok di kami kita ya. Yang itu ada dana bos, bantu segala macam lah di sekolah. Tapi apakah itu cukup? Enggak toh. Karena psikologis anak itu harus kita bantu. Nah itu proses yang harus dikerjakan seorang konselor. Oke ya, lanjut. Pertanyaan. Dari Pak Nino. Siap buat laporannya ya. Nah, siapin laporannya. Jadi udah duluan. Mana tadi yang saya? Nah itu. Itu nutulannya. Ada sampai kasus. Bagaimana seorang konselor menangani kasus dengan broken home? Bisa diulang lagi, bisa dijelaskan. Agak beda sih. Bagaimana Anda menyikapi ketika seorang yang broken home itu kan pasti dia terganggu tentang finansialnya kan. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Biasanya nih orang broken home itu ekonominya sangat terganggu karena mungkin bapaknya menikah lagi dengan perempuan lain, terus tanggung jawabnya berbagi. Kira-kira gimana? Di program kita nggak ini Pak, nggak ada. Dari pertanyaan itu nggak nyambung dari program kita gitu. Oh gitu. Yes. Betul. Enggak, nanti ada yang broken home nggak? Ada. Pengaruh ekonomi nggak? Berpengaruh nggak dengan ekonomi? Iya. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena kita tidak menemukan kasus. Kita waktu itu kasusnya dia tidak mengalami dalam masalah ekonomi seperti itu, Pak. Oke. Jadi begini saya jelasin. Masalah broken home itu tidak ada hubungannya dengan ekonomi yang dibangun di sini. Tapi kalau dalam sisi penelitian itu ada pengaruhnya dengan ekonomi. Maka mungkin dia bertanya, mungkin dia pernah menemukan atau pernah mengalami, saya juga tahu. Kalau orang yang namanya sudah bercerai, broken home, ya pasti pengaruhnya ke ekonomi. Karena mungkin di sini ada menyangkut ekonomi, dia menghubungkan itu. Sebenarnya harus dijawab sih. Ya. Nah jawabnya nanti saja ya. Karena prosesnya saya nggak mau menjawab, ini tanggungan mereka. Tapi karena dia jawab, oh saya tidak bahas ini, ya kenapa harus saya bahas? Oke lanjut pertanyaan. Paham. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fani Novarian. Bagaimana cara guru atau konselor dapat mempertemukan orang tua? Nah, ini di aku ya. Nah, biasanya kan kalau mau daftar sekolah atau SMP atau SMA, ambil SMA aja ya. Nah, biasanya kan daftar ada terus cantumkan nomor orang tua ayah atau ibu. Sudah masuk tahun pelajaran baru. Nah, kan biasanya kan guru BK itu kan masuk kan absen satu-satu kan ditanyain alamat jalannya di mana, rumahnya di mana gitu kan biasanya di ini sih ditanya-tanya gitu kan. Betul. Ayo. Nah, biar guru BK-nya tuh tahu alamat rumahnya tuh di mana gitu. Rumahnya di mana. Caranya itu dia mencantumkan nomor orang tua, alamat dan sebagainya. Iya, gitu. Iya, betul. Oke. Jadi gini loh, ini agak lucu juga ya.
pertanyaannya jawabannya apa ya? Jadi gini, maksudnya tuh gini loh. Kalau saya ambil nih kalau nggak salah, apa sih yang dilakukan seorang guru BK itu untuk bisa ngomongin sama orang tuanya? Caranya apa? Saya bilang tadi kan video call udah cukup loh, ya kan? Nah, video call loh. Jadi harusnya kita interaksi dengan orang tua itu banyak cara. Maaf Pak, saya lagi sibuk bekerja mungkin. Ibu kita video call saja, saya nggak perlu ibu datang ke sekolah. Itulah namanya teknologi tadi ya. Nah, cara-cara seperti itu harus disampaikan, bukan melihat alamat segala macam. Kalau tetap aja saya nggak mau rumah kamu di Bangka Belitung, soalnya saya nggak mau datang. Orang tuamu di mana? Di Medan Pak, malas banget saya datang ke Medan. Video call aja ya. Itu proses yang dibangun di situ. Ini kita butuh. Udah semua? Sudah. Tepuk tangan dulu. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.